Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas Asik Mencoba halaman 172, materi tentang menghitung volume tabung, matematika kelas 5 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa terus dukung channel Siti Rosidah dengan cara like, komen, di-share, dan di-subscribe ya. Terima kasih. Asik mencoba. Hitunglah volume tabung di bawah ini. Soal nomor 1 dan 2 gunakan pi 22/7, sedangkan soal nomor 3 dan 4 gunakan pi sama dengan 3,14. Nah, sekarang kita coba kerjakan nomor 1. Diketahui di sini ada gambar tabung dengan jari-jari alasnya 7 cm, tinggi tabung 19 cm. Nah, volume tabung itu sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Nah, luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas alasnya adalah pi kali r kuadrat dikali tinggi tabung. Sama dengan pi-nya menggunakan 22/7 dikali jari-jarinya 7, karena dikuadratkan berarti 7 kali 7, kemudian dikali tinggi tabung tadi adalah 19 ya. Maka kita hitung hasilnya 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, tinggal 22 dikali 7 dikali 19, 22 kali 7 dikali 19, hasilnya adalah 2926, satuannya cm kubik. Lanjut, sekarang tabung yang kedua. Nah, di gambar yang kedua ini diketahui jari-jarinya, bukan jari-jarinya, tapi di sini diketahui diameternya 14 ya. Kalau diameternya 14, maka nanti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 7. Tinggi tabung 21 cm ya. Nah, maka nomor 2, volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya karena bentuknya lingkaran berarti pi r kuadrat dikali tinggi, sama dengan pi-nya menggunakan 22/7 dikali jari-jarinya 7, karena kuadrat berarti dikali 7 lagi, dikali tingginya tadi 21, sama dengan 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Nah, berarti tinggal 22 dikali 7 dikali 21. Maka hasilnya 3234, satuannya cm kubik. Di gambar nomor 3 ini diketahui tabung dengan jari-jari 10 cm, kemudian tinggi tabung 18 cm. Maka volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya pi r kuadrat dikali tinggi tabung. Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali tingginya, dikali jari-jarinya ya, maksud saya 10 dikali 10 karena kuadrat, kemudian dikali tingginya 18, sama dengan, nah di sini 3,14, 2 angka di belakang koma. Di sini 10 kali 10 berarti 100, 100 kali 3,14 hasilnya 314 dikali 18. Nah, kita hitung dulu, 314 dikali 18 hasilnya 5652, satuannya cm kubik. Ini nomor 3. Nah, sekarang untuk yang nomor 4, di sini diketahui tabungnya berdiameter 20, berarti jari-jarinya 10. Nah, tinggi tabung
15. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi tabung. Pi-nya 3,14 dikali R kuadrat berarti 10 pangkat 2 atau 10 kali 10 boleh juga ya, dikali tingginya 15. Sama dengan 10 pangkat 2 ini kan 100, berarti 100 dikali 3,14 sehingga menjadi 314 dikali 15. Kita hitung dulu. 314 dikali 15 hasilnya adalah 4710, satuannya cm3. Asik mencoba? Kerjakan soal cerita di bawah ini. Nomor 1, keliling alas sebuah tabung adalah 44 cm. Jika tinggi tabung 30 cm, tentukan volumenya. Kita diminta menentukan volume tabung, tapi belum diketahui jari-jarinya. Yang diketahui adalah keliling dari tabung. Keliling tabung berbentuk lingkaran, berarti kita cari dulu jari-jarinya menggunakan keliling lingkaran. Keliling alas sama dengan 2πr. Ini ada keliling lingkaran. Kelilingnya sudah diketahui yaitu 44. Kemudian di sini pi-nya kita gunakan 22/7 dikali r. R ini yang akan kita cari. Maka hasil 44 sama dengan 2 kali 22 berarti 44/7 dikali R. Karena yang akan dicari adalah jari-jarinya, maka 44/7 kita pindah ke ruas kiri. Dengan cara ini dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga 44 dikali 7/44 dibalik ya, sama dengan jari-jari. Nah ini karena perkalian berarti boleh dicoret, sehingga hasilnya 7 sama dengan jari-jari. Nah berarti jari-jarinya adalah 7. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Volume tabung sama dengan, di sini sudah ada tingginya. Nah, luas alas dikali tinggi tabung. Luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti pi kali R kuadrat dikali tinggi tabung. Pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 7 karena kuadrat berarti 7 kali 7 dikali 30 sama dengan 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, tinggal 22 dikali 7 dikali 30, hasilnya 4620 cm3. Nomor 2, sebuah tabung dengan tinggi 14 cm, volumenya 2156 cm3. Tentukan diameter dan keliling tabung. Nah, untuk menentukan diameter dan keliling dari tabung berarti kita memerlukan jari-jari. Sedangkan di sini jari-jarinya belum diketahui, yang diketahui adalah tinggi dan volumenya. Berarti kita cari dulu luas alasnya ya. Sehingga kita masukkan ke rumus volume ya. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Volumenya adalah 2156. Kemudian luas sama dengan luas alas dikali tingginya 14. Luas alas sama dengan 2156. 14 kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagi. Ini perkalian jadi pembagi. Dibagi 14. Hasilnya adalah 154. Sama dengan luas alas. Nah, berarti luas alas dari tabung ini adalah 154. Nah, barulah kita bisa mencari jari-jarinya dari luas alas ini. Nah, luas alas itu sama dengan
R kuadrat. Luas alasnya sudah diketahui 154, kemudian pi-nya kita gunakan 22/7, yang kita cari adalah R kuadrat. 154, kemudian 22/7 kita pindah ke ruas kiri, menjadi bentuk perkalian, tapi ini dibalik, 7/22 sama dengan R kuadrat. 154 dikalikan 7 kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 49 sama dengan R kuadrat. Nah, karena yang dicari adalah R, maka di sini akar 49, sehingga R sama dengan 7. Tahu tadi satuannya adalah sentimeter, jadi jari-jarinya 7. Nah, setelah jari-jarinya sudah diketahui 7, di sini tadi yang ditanyakan adalah diameter, maka D sama dengan 2 kali R, berarti 2 kali R-nya 7 cm, diameternya adalah 14 cm. Kemudian ditanyakan keliling alasnya berbentuk lingkaran, berarti 2 pi R. 2 dikali pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 7. Dicoret ya. Hasilnya tinggal 2 kali 22, 44 cm. Nomor 3, volume sebuah tabung adalah 693 cm3. Jika diameter tabung 7 cm, tentukan tinggi tabung. Untuk mencari tingginya berarti nanti kita masukkan ke rumus volume tabung. Di situ ada luas alas. Luas alas berarti memerlukan jari-jari. Nah, kalau diameternya sama dengan 7, maka jari-jarinya adalah 3,5 cm. Satuannya cm ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus volume. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, volumenya sudah diketahui 693 sama dengan luas alasnya. Luas alas yaitu pi R kuadrat dikali tinggi tabung. Tinggi tabung yang ditanyakan. Nah, sekarang 693 sama dengan pi-nya gunakan 3,14 juga boleh ya, atau kita gunakan 22/7. 22/7 dikali, di sini R-nya adalah 3,5 dikali 3,5, kemudian dikali T. Ya, 3,5 itu jari-jarinya. Nah, sekarang 7 ya, 7 dibagi 3,5 berarti 2, kemudian 3,5 dibagi 3,5 1, 22 dibagi 2 yaitu 11, 2 dibagi 2 1. Nah, hasilnya tinggal kita tulis dulu yang ini, 693 sama dengan 11 dikali 3,5. Hasilnya adalah 38,5 dikali T. Yang kita cari adalah T-nya atau tinggi dari tabung. Berarti 38,5 pindah ke ruas kiri. 693 dibagi 38,5 sama dengan T. 693 kita bagi 38,5. Hasilnya adalah 18 cm. Ya, jadi tinggi tabungnya adalah 18 cm. Nomor 4, Ibu Lani membeli 4 kaleng susu kaleng yang berbentuk tabung. Setiap kaleng susu memiliki panjang jari-jari alas 4 cm dan tinggi 9 cm. Berapa volume susu yang dibeli Ibu Lani? Nah, di sini ditanyakan adalah volume 3 kaleng susu. Nah, 4 kaleng ya, maksudnya 4 kaleng susu yang dibeli Bu Lani. Berarti kita cari dulu volume untuk 1 kalengnya. Volume 1 kaleng susu
itu sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah pi R kuadrat karena bentuknya lingkaran dikali tinggi. Nah, sekarang kita gunakan 3,14 ya, pi-nya 3,14 dikali R kuadrat. R kuadrat berarti 4 kuadrat dikali tingginya 9 sama dengan 3,14 dikali 16 dikali 9. 3,14 kita kalikan 16, kemudian kita kalikan 9. Hasilnya adalah 452,16 cm kubik. Ini adalah volume untuk 1 kaleng. Nah, sedangkan yang dibeli berarti volume susu yang dibeli Bu Lani itu sama dengan 4 kali 452,16 cm kubik. Jadi kita kalikan ya, dikali 4 karena yang dibeli ada 4 kaleng. Nah, hasilnya adalah 1808,64 cm kubik. Nomor 5, sebuah drum minyak berbentuk tabung. Drum tersebut memiliki diameter alas 50 cm. Jika tinggi drum 120 cm, berapa liter volume minyak di dalam drum tersebut? Nah, kita cari tahu dulu volume drumnya ya. Berarti V sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuknya lingkaran berarti pi R kuadrat dikali T. Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali R-nya. Nah, karena di sini diameter 50 berarti jadi ada setengahnya. Berapa? 25 kuadrat berarti 25 kali 25 dikali tingginya 120 cm. Ini tadi satuannya cm ya. Nah, sekarang sama dengan kita kalikan 3,14 dikali 25 dikali 25 dikali 120. Hasilnya adalah 235.500. Satuannya cm kubik. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah volume dalam bentuk liter, berarti ini kita rubah ke dalam liter dulu. Sedangkan 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti ini kita rubah ke dalam desimeter kubik dulu. Nah, sentimeter dijadikan desimeter itu kan naik 1 tingkat atau 1 tangga, berarti dibagi 10 seharusnya, karena di sini pangkatnya 3 berarti dibaginya 1000. Nah, sehingga hasilnya 235,5. Kenapa? Karena tadi kan dibagi 1000 berarti 1 2 3 berarti komanya di sini. Satuannya berubah menjadi desimeter kubik. Nah, kalau sudah desimeter kubik berarti ini sama dengan liter, 235,5 liter.